Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aisyah Loveli, ana min fasil lughah al-arabiyah wa adabiha tsaniyah. Uridu huna an asyrah anil ilmi aswad. Thayyib, berdirinya saya di sini akan menjelaskan poin-poin penting tentang ilmu aswad atau fonologi. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama, sejarah fonologi umum dan fonologi Arab. Kemudian tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya, kemudian pengertian fonologi serta pembagian dan macam-macamnya, peran dan urgensi fonologi, dan saya akan menjelaskan satu materi yang saya pahami, yaitu shawaid dan shawamid. Berikut penjelasannya. Poin pertama yaitu sejarah fonologi umum. Sejarah fonologi dapat dilacak melalui riwayat pemakaian istilah fonem dari waktu ke waktu. Pada sidang Masyarakat Linguistik Paris, yaitu pada tanggal 24 Mei 1873, De Vrij mengusulkan nama fonem sebagai padanan kata Sprakelet. Ferdinand de Saussure dalam bukunya mendefinisikan fonem sebagai prototip unik dan hipotetik yang berasal dari bermacam bunyi dalam bahasa-bahasa anggotanya. Sejarah fonologi yang akan saya paparkan kali ini akan lebih mengkhususkan membahas mengenai istilah fonem. Gambaran mengenai perkembangan fonologi dari waktu ke waktu dapat dilihat lewat berbagai aliran dalam fonologi. Ferdinand de Saussure dalam bukunya Cours de Linguistique Générale, Kuliah Linguistik Umum, Saussure mendefinisikan fonologi sebagai studi tentang bunyi-bunyi bahasa manusia. Dari definisi tersebut tercermin bahwa bunyi bahasa yang dimaksud olehnya hanyalah unsur-unsur yang terdengar berbeda oleh telinga dan yang mampu menghasilkan satuan-satuan akustik yang tidak terbatas dalam rangkaian ujaran semata. Jadi, dapat dikatakan bahwa Saussure menggunakan kriteria yang metafonetis untuk menggambarkan fonem dan menempatkannya hanya pada poros sintakmatik. Lalu, Saussure mengoreksinya dan mengatakan bahwa pada sebuah kata yang penting bukanlah bunyi, melainkan perbedaan fonisnya yang mampu membedakan kata itu dengan yang lain. Adapun tokoh-tokoh yang berperan penting dalam terbentuknya aliran-aliran fonologi. Yang pertama, aliran Kazan. Ada beberapa tokoh dalam aliran Kazan ini, yaitu yang pertama, Baudouin de Courtenay. Menurut linguistik ini, bunyi-bunyi yang secara fonetis berlainan disebut alternan, yang berkerabat secara histeris dan etimologis. Jadi, meski dilafalkan berbeda, bunyi-bunyi itu berasal dari satu bentuk yang sama. Aliran yang kedua, tokoh yang kedua, Mikołaj Krzyżewski. Mikołaj mendefinisikan bahwa fonem sebagai satuan fonetis tak terbagi yang tidak sama dengan antropofonik yang merupakan kekhasan tiap individu yang disebut dengan aliran Kazan. Tokoh yang ketiga, Ferdinand de Saussure. Dalam bukunya Cours de Linguistique Générale, Kuliah Linguistik Umum, Saussure mendefinisikan fonologi sebagai studi tentang bunyi-bunyi bahasa manusia. Dari definisi tersebut tercermin bahwa bunyi bahasa yang dimaksud oleh Saussure hanyalah unsur-unsur yang terdengar berbeda oleh telinga dan yang mampu menghasilkan satuan-satuan akustik yang tidak terbatas dalam rangkaian ujaran. Kemudian aliran yang kedua yaitu aliran Praha. Adapun tokoh-tokohnya, yang pertama Jacobsen dan Trubetskoy. Pada tahun 1932, Jacobsen mendefinisikan fonem sebagai sejumlah ciri fonis yang mampu membedakan bunyi bahasa tertentu dari yang lain, sebagai cara untuk membedakan makna kata. Kemudian aliran yang ketiga yaitu aliran Amerika. Tokoh-tokohnya yaitu Edward Sapir pada tahun 1925. Beliau seorang etnologi dan linguis yang terutama meneliti bahasa Indian Amerika. Menurutnya, sistem fonologi bersifat fungsional. Tokoh yang kedua, Leonard Bloomfield, tahun 1930. Karyanya, Language, menjadikan dirinya bapak linguistik Amerika selama 25 tahun. Pada buku itu, Bloomfield menjelaskan banyak hal tentang definisi-definisi mutakhir tentang fonem. Istilah ciri pembeda, zona penyebaran fonem, kriteria dasar dalam menentukan oposisi fonologis, dan lain-lain.
Poin yang kedua setelah sejarah fonologi umum yaitu sejarah fonologi Arab. Pada abad kedua Hijriah, fonologi telah memiliki akar historis yang kuat di tanah Arab, tepatnya sejak Al-Quran diturunkan. Dalam lembar sejarah-sejarah ilmu-ilmu yang berkembang di dunia Islam di periode awal, fonologi memiliki posisi yang sangat vital dan penting dalam menjaga kemurnian bacaan Al-Quran agar terhindar dari distorsi, baik bacaan maupun makna. Di antara upaya yang mereka lakukan adalah mendeskripsikan makhraj dan sifat bunyi-bunyi Al-Quran dengan sangat detail, melebihi dari deskripsi yang dilakukan ilmuwan lain sampai sekarang. Ilmu bunyi Al-Quran tersebut mereka populerkan dengan nama ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Ilmu tajwid dan ilmu qiraat termasuk ilmu yang pertama lahir setelah lahirnya Islam, ketika Abu Ubaid Qasim bin Salam dalam bukunya yang berjudul Al-Qiraat, kemudian disusul oleh Musa bin Abdullah bin Yahya Al-Haqqani dengan diberi nama Qasidah Al-Haqqaniyah yang berisikan bunyi-bunyi Al-Quran. Belum lagi dengan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi telah menyusun sebuah kamus dengan menggunakan sistem bunyi bahasa Arab berjudul Al-Ain, yang entry-nya disusun berdasarkan makhraj bunyi yang terjauh di tenggorokan sampai yang terdekat pada organ mulut dan sekitarnya. Upaya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya Sibawaih dengan menyusun sebuah buku dengan nama Alkitab yang terdiri dari 4 jilid. Dalam 4 jilid itu beliau membuat bab khusus tentang bunyi dan membuat namanya dengan bab Al-Idgham. Menurutnya huruf Arab itu berjumlah 29 dan kadang sampai berjumlah 35. Jika didasarkan pada bacaan Al-Quran dan syair, dan bahkan mencapai 45 jika didasarkan pada huruf yang jarang digunakan oleh orang Arab. Adapun tokoh dalam fonologi Arab ini yaitu Ibnu Sina yang lebih dikenal dengan Avicenna di dunia barat, salah satu cendekiawan muslim yang juga mengembangkan ilmu ini, tidak hanya menuliskan pada buku yang berjudul Risalah Asbab Hudus Al-Huruf, namun juga dicantumkan dalam bukunya yang berjudul Al-Qanun fi Al-Tib dalam bab syariah, dan Al-Hanjarah dan Asy-Syifa dalam bab Hasan Asam. Ibnu Sina dalam mengulas materi fonologi Arab bukan hanya menerapkan metode analisis fisiologis, namun juga menggunakan analisis filosofis yang dikembangkan dalam filsafat, sehingga dalam pembahasan fonologi Arabnya mencakup berbagai aspek meski tidak sedetail buku-buku fonologi modern. Kemudian tokoh yang kedua, Abu Al-Fath Usmah Ibnu Jini Al-Mausuli, wafat tahun 392 Hijriah. Dalam bukunya Sirru Sina Al-I'rab telah memperkenalkan organ bicara, makhraj, sifat-sifat bunyi, vokal panjang dan pendek, dan berbagai fenomena bunyi seperti tebal, tipis, dan qalqalah. Belum lagi dengan bukunya kedua berjudul Al-Khosais yang menggunakan metode sosiologis untuk menjelaskan teori-teori linguistiknya. Hal ini menunjukkan bahwa linguis Arab juga mempunyai andil yang besar dalam melahirkan ilmu bunyi yang populer dengan nama fonologi. Kemudian poin yang ketiga, definisi fonologi. Fonologi adalah ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi bahasa dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Kemudian adapun pembagian dan macam-macam fonologi. Fonologi terdiri dari dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan dan pengucapan bahasa. Dengan kata lain, fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Fonetik dibagi lagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, fonetik akustik, yang merupakan ilmu bahasa yang menganalisis bahasa
yang menganalisis bunyi bahasa menurut aspek fisiknya sebagai getaran udara. Misalnya, apabila memetik alat musik gitar, udara akan bergetar dan senar yang dipetik akan mengeluarkan bunyi yang dapat dinikmati keindahannya. Kemudian, macam yang kedua, fonetik artikulatoris atau fonetik yang membahas proses alat ucap pada tubuh manusia dapat menghasilkan bunyi bahasa. Proses bunyi dihasilkan dan diucapkan, serta proses bunyi bahasa dikategorikan berdasarkan artikulasinya. Yang ketiga, fonetik auditoris. Ialah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Poin yang ketiga, peran dan urgensi fonologi dalam linguistik. Fonologi adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan bunyi atau ilmu tentang bunyi. Fonologi juga dapat mengkaji tentang fonetik, yang dimana fonetik merupakan bagian dari fonologi. Keduanya hampir mirip. Cabang ilmu linguistik yang satu ini mempelajari morfem, yaitu bagian terkecil dari bahasa yang memiliki arti. Dengan demikian, dalam linguistik, fonologi berada pada tingkat dasar dalam sebuah tata urut bahasa. Berdasarkan asal katanya, fonologi berasal dari fon, yang berarti bunyi, dan logos, yang berarti ilmu. Dengan demikian, fonologi berarti ilmu tentang bunyi. Oleh karena itu, kesadaran fonologis dalam pembelajaran bahasa memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan membaca, sehingga bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak bisa dimengerti dan dipahami maknanya. Poin ketiga, saya akan menjelaskan satu materi yang saya pahami, yaitu tentang shawaid dan shawamid. Shawaid, bunyi vokal atau harokat dalam bahasa Arab yaitu fathah dengan bunyi A, kasroh, bunyi I, domah, bunyi U. Dalam bahasa Inggris istilah vokal disebut vowels, dan dalam bahasa Prancis voyelle. Begitu juga dalam pelajaran bunyi bahasa Arab, bunyi vokal mempunyai istilah yang sangat beragam. Kata al-harokat disebut al-harokat karena sebagaimana yang dikutip oleh Kamal Bashar dari pendapatnya Ibnu Jini, yaitu karena bunyi vokal bisa menjadikan huruf dapat bergerak. Beberapa macam vokal diantaranya ada vokal tunggal, vokal rangkap, dan vokal panjang atau maddah. Dan ada kaidah vokal yang meliputi penggunaan harokat yaitu fathah, kasroh, dan domah. Kemudian pengertian shawamid atau konsonan yaitu bisa bunyi letupan, bunyi geseran, bunyi bersuara, dan bisa juga bunyi tidak bersuara. Konsonan selalu mendapatkan hambatan di saluran udara, baik hambatan kuat ataupun lemah, sehingga mengakibatkan adanya letupan atau geseran titik termasuk konsonan. Semua bunyi yang udaranya keluar dari hidung ketika diartikulasikan, atau bunyi yang udaranya keluar dari samping kiri atau kanan mulut. Konsonan dalam bahasa Arab ada 28 huruf yang telah dipaparkan yang telah saya paparkan tadi. Kemudian macam konsonan yaitu ada konsonan menurut makhrajnya, konsonan menurut artikulasinya, dan konsonan menurut pita suaranya. Kemudian kaidah dalam konsonan perubahan lafadz menjadi do yang tak menjadi do, di mana maksud perubahan tersebut agar memudahkan pelafalan pengucapannya. Mungkin cukup sekian materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.